Maka itu adalah standar kita untuk mengetahui hati kita baik atau tidak. Lihat lingkungan itu sedang baik dengan kita atau tidak. Maka Imam As-Subki, beliau adalah seorang yang menyusun tentang manaqib biografi Imam Al-Ghazali, yang beliau sangat indah di dalam menyusunnya. Dan di situ disebutkan bahwasanya seseorang yang mau melihat kitab Ihya Ulumuddin, hanya melihat tidak membaca, siapa yang memandang kitab Ihya Ulumuddin paham atau tak paham, maka hatinya yang lalai akan tersadar. Dan siapa yang hatinya mati, maka letakkan kitab Ihya di atasnya, maka hatinya akan hidup kembali. Ini tiada lain adalah keberkahan dari Imam Al-Ghazali. Keberkahan ini dari mana beliau ambil? Karena beliau ini telah mentolak dunia. Seseorang akan mendapatkan hal yang seperti ini kalau dia meninggalkan dunia. Dia mentalak dunia, menceraikan dunia dengan 3 cerai. Sudah selesai dunia. Kalau ini tidak ada di dalam hati kita, maka itu akan kita miliki ya ikhwani. Seseorang akan memiliki kemampuan tersebut. Dan Imam Al-Ghazali telah membuktikan hal itu. Beliau tidak hanya orang yang pintar, yang punya ilmu, tapi beliau adalah orang yang ahli dalam mengamalkan ilmu dan mencoba ilmu-ilmu yang diketahuinya. Tidak zaman sekarang yang kita lihat orang banyak yang pandai bercakap tapi tak pandai beramal. Mereka pandai mengajar tapi mengamalkan mereka masih kurang. Imam Al-Ghazali tidak seperti itu. Ketika Imam Al-Ghazali masih menjadi ulama yang ahli di dalam fikih, beliau keluar ke Baghdad. Ketika masuk Baghdad itu disebutkan bahwasanya jubah yang beliau pakai seharga 1 miliar. Maknanya ini khusus, penjahitnya, kayaknya ini khusus semua. Dan kuda yang dinaiki itu juga seharga 1 miliar. Kalau kita ngerampok dia, maka kita sudah dapat 2 miliar. Ini ketika beliau jadi ulama, sangat kaya raya, dunia ada di sisinya. Lalu itu berbanding terbalik, beliau meninggalkan keluarganya selama 10 tahun. Berkhalwat, kemewahan, kekayaan semua ditinggalkan. Istri anaknya ditinggalkan. Disitulah beliau mengarang Ihya selama 10 tahun. Hanya di dalam kamar menara sendirian, tidak keluar dari menara tersebut kecuali hanya untuk qadil hajat. Ketika beliau ingin ke kamar mandi, keluar dari kamarnya. Dan ketika beliau ingin berziarah makbarah ke makam orang-orang soleh, maka beliau juga keluar dari kamarnya. Hanya 2 hal ini yang mengeluarkan beliau dari kamarnya. Selainnya beliau hanya duduk termenung berkhalwat di dalam kamar tersebut, dan itu sekitar 10 tahun. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran selalu disebutkan mereka orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Dan ini diulang-ulang berkali-kali di dalam Al-Quran, tak terhitung puluhan berapa kali Allah mengulang orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak orang yang beriman dan mengetahui amal soleh, tapi kita ini dituntut beriman dan melakukan amal tersebut. Kita punya aksi. Dan itulah wahai ikhwani yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali sampai Allah memberikan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan waktu itu beliau sedang mengajar di Nizamiyah dengan kesibukannya. Lalu ketika beliau pulang menjenguk keluarganya, ibunya ditinggalkan keluarganya di Nizamiyah, maka beliau pulang di Tus, asal kotanya. Ketika pulang di sana ketemu dengan gurunya dulu, Syekh Yusuf An-Nasaj At-Tusi. Kemudian Syekh Yusuf ini, mau kemana kamu hai Al-Ghazali? Saya mau pulang berpamitan dengan guru karena keluarga saya di Nizamiyah sudah menunggu kedatangan saya. Mereka rindu akan datangnya saya. Kata Syekh Yusuf, tunggu sebentar wahai Imam Al-Ghazali, selesaikan dulu sulukmu, riyadhahmu, tirakatmu, selesaikan dulu, jangan tergesa-gesa kamu pulang. Tidak wahai guruku, karena keluargaku telah rindu. Oke, kamu boleh pulang, tapi dengan satu ujian. Kalau kamu lulus, boleh pulang. Kalau belum lulus, kamu harus selesaikan dulu sulukmu di sini di sisiku. Apa ujiannya? Kata gurunya, di sana tuh ada bukit, kemudian lembahnya ini ada pohon yang rindang. Di situ banyak burung-burung ada di atas pohon tersebut. Kamu naik ke bukit, turun ke sana. Kalau burung itu tetap berada di atas pepohonan tersebut, maka kamu lulus. Kalau burung itu terbang takut darimu, maka kamu tidak lulus. Benar, Imam Al-Ghazali naik ke bukit tersebut.
belum sampai turun, burungnya semuanya terbang. Takut dengan Imam Al-Ghazali. Kemudian balik, bagaimana Al-Ghazali? Lulus? Tidak lulus, wahai guruku. Burungnya pergi semua, terbang menghindariku sebelum saya sampai di pohon tersebut. Kalau begitu duduk dulu kamu di sini. Karena kekasihnya Allah tidak ada benda yang takut, semua merasa nyaman. Kekasihnya Allah ini punya rasa kasih sayang, lembut di dalam hatinya. Maka kita ini, apalagi burung, istri aja kalau kita pulang lari dari kita. Anak-anak berlarian seperti melihat setan masuk ke dalam rumah. Ini harusnya kita punya rasa lemah lembut. Imam Al-Ghazali diuji oleh gurunya. Kalau begitu tunggu di sini dulu, selesaikan ngajimu, tirakatmu di sisiku. Diselesaikan. Setelah selesai dari pengajiannya dengan Syekh Yusuf tadi, maka sekarang kamu lihat bagaimana keadaanmu, sama dengan yang kemarin apa berbeda. Kemudian naik ke atas bukit, belum sampai di pepohonan tadi, burung-burung itu berterbangan hinggap di pundaknya Imam Al-Ghazali. Tiada sesuatu yang duduk dekat dengan kita, tertawa, tersenyum, senang dengan kita, kecuali dia telah nyaman, di dalam hatinya ada rasa sayang dengan kita. Kalau ada orang selalu punya alasan pengen segera pulang, pengen segera pergi, tandanya dia tidak punya rasa kasih sayang dengan kita. Dan ini burung punya rasa sayang dengan Imam Al-Ghazali, cinta dengan Imam Al-Ghazali. Setelah burung itu berhinggapan di pundak, di badannya Imam Al-Ghazali, di situ Imam Al-Ghazali tahu sekarang saya sudah lulus. Kemudian pulang bertemu dengan Syekh Yusuf An-Nasaj. Bagaimana keadaanmu wahai Al-Ghazali? Alhamdulillah sekarang burung-burung itu tak takut lagi denganku. Mereka hinggap di pundakku, mereka senang denganku. Imam Al-Ghazali lulus. Inilah buah dari tirakat yang dilakukan Imam Al-Ghazali, yang mentalak dunia tadi, yang melakukan banyak amal-amal tadi, yang mencoba dirinya melakukan terlebih dahulu. Maka itulah buahnya, itulah yang didapatkannya. Mohon maaf kalau terlalu lama, kata Habib, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kiai Muhyiddin yang telah memberikan kesempatan waktu beliau untuk berbincang-bincang, menyampaikan sekelumit sedikit sesuatu kepada kalian semuanya. Mohon maaf sekali kalau terlalu lama, dan beliau mengatakan saya merasa bahagia dan merasa beruntung bisa ketemu dengan Kiai Muhyiddin. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita, memudahkan semua urusan kita, dan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Itu yang disampaikan beliau, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam penerjemahan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.